Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali jumpa dengan kami bertiga di Nilas Luhur. Malam ini langsung aja kita mau membahas tentang kembang Wijaya Kusuma, bunga Wijaya Kusuma. Ini kan sebuah Banyak mitos yang benar sekali Mas Tommy, dan itu salah satu kalau misalnya di kalangan orang-orang pencarian orang-orang spiritual gitu kan, ini termasuk pusaka yang kelas tinggi seperti itu ya. Sebenarnya kalau dari makna dari sisi bahasa Wijaya Kusuma itu apa Mas Tommy? Ya, dari Wijaya suatu kemenangan, ya kan. Kusuma adalah untuk mutlak, kemenangan yang mutlak ya. Karena itu dulu bunga itu hanya ditanam di lingkungan kerajaan ya. Terutama di ring istana. Masih di ring istana ya. Jadi kewijayaan untuk sebuah kerajaan. Berarti kalau itu juga sebuah kayak simbol juga ya, berarti ditanam untuk kalau di arena lingkungan kerajaan pasti ada itu ya, ditanam. Iya pasti ya. Kalau dari bentuknya Mas Tuying, ini kan seperti mirip kayak ini ya, kalau daun-daunnya itu kan hijau kayak buah ya, naga, kayak buah naga, iya mirip seperti buah naga. Nanti, cuman unikannya dia mekar saat sore ya, sampai tengah malam. Betul. Dan besoknya dia telah layu. Mati katanya. Layu. Makanya dia dikatakan ratunya bunga. Ratunya ya kan? bunga. Karena cuman dari maghrib nyampe jam 12 dia udah paginya udah layu ya. Nggak kayak seperti bunga melati, walaupun mekarnya malam, tapi dia nyampe paginya aja tetap mekar. Kalau dia udah langsung. Iya, Wijaya Kusuma seperti itu. Bahkan ada beberapa mitos, tapi nanti kita bahas belakangan tentang Wijaya Kusuma. Ini Wijaya Kusuma tentu ada memang bunganya secara dohir. Iya. Tapi kita akan bahas dari sisi yang berbeda tentunya. Wijaya Kusuma, kejayaan yang mutlak. Ini apakah kejayaan dari sisi kerajaan? Kan otomatis lebih ke kejayaan dari kemaslahatannya masyarakat, terus gede luasnya kerajaan tersebut, apa dari sisi yang berbeda Mas? Ya mungkin lingkungan kerajaan dulunya kaum terpelajar, kaum kebatinan ya, mengetahui ini bunga punya makna simbol tertentu, punya punya power lah, kekuatan tertentu untuk menanam sebuah itu ya kan. Kalau zaman dulu kan tanaman apa aja itu punya khasiat masing-masing untuk sebuah bangunan. Nah, ini kan terkait dengan tayangan yang pernah kita munculkan sebelumnya. Sebuah bunga tentu ada makna-makna tertentu kan. Ini bisa disebut tadi ratunya bunga. Ratunya bunga itu bunga Wijaya Kusuma. Nah, Wijaya Kusuma itu dari sisi batin seperti apa Mas Tuying? Dari sisi batinnya itu bukan jenis bunga Mas. Bukan jenis bunga ya, tentu bukan ya. Nah, ini kaitannya kenapa harus biasanya dihubung-hubungkan dengan selatan kan seperti itu Mas Tuying? Kayak buat kekuatan juga sih Mas. Ada unsur kekuatan di satu titik di bunga situ sendiri loh Mas. Kewibawaan, banyak mitos yang banyak orang ngilmu lah mencari bunga itu mekarnya kapan, dia apa jatuhnya saat dia dipegang dia menjadi sebuah pusaka, walaupun bentuknya dohirnya dia setangkai bunga, tapi di batinan dia punya faedah. Ada faedah tertentu tergantung orangnya sih. Betul, tergantung orangnya, dan tentu ada di ritual tertentu ya, mungkin ya. Ritual buat apa ya. Kalau secara umum orang bicara tentang bunga Wijaya Kusuma pasti larinya ke pusaka, walaupun itu wujudnya kembang, dan arahnya pasti ke dohir, tentang kejayaan, tentang ya maksudnya kekayaan, nama, dan itu emang umum manusia ya, harta tata wanita kan seperti itu. Nah, ini kan kita udah lari tadi ke batin ya Mas Tuying. Kalau pemahaman secara batin sebenarnya seperti apa Mas Tuying? Ya kayak apa itu, ada serebatan itu Mas, apa namanya, buat ngayomin orang itu sendiri loh, buat yang punya tanaman itu sendiri. Iya gitu. Kayak apa itu, bukan hanya hanya istilah kata ibaratnya, bukan di siang hari dia cuman kelihatan dermawan, kelihatan istilah aliannya, malamnya juga dia tetap sama. Berarti apa ya,
bisa dibilang ajek atau istiqomah ya. Iya, istiqomah. Istiqomah. Nah, ini yang diistiqomahkan apa, yang ajek apa, monggo dijelaskan. Apakah ini kaitannya hubungan kita sama sekeliling, apa justru Ya, terutama yang sama di yang di atas, atas sih mas, di sama atas ya. yang hidup Khusus, lah. Itu yang Betul, pertama. betul. Baru lingkungan sekitar. Bila mana kita membahas melati aja Banyak. keputihan sucinya seperti itu, Iya. terus menggambarkan betapa ketika orang-orang itu terlelap justru dia bangun ya bermunajat mendekat Iya. kepada Gusti Allah. Apalagi ini Mungkin bunga Nah. wijaya kusuma, keindahan itu enggak selamanya abadi. betul. Hanya perlu berapa jam untuk dia layu kembali. Iya. Gitu loh. Peringatan lah istilah kata. Peringatan. Bahwa Iya. hidup di dunia itu nggak sementara, nggak Hanya lama sementara. lah. sementara. Kejayaan itu apalah kejayaannya manusia akan Iya. seperti itu. Iya, buahnya manusia adalah akhlak. Walau- Nah, buahnya sebuah wijaya kusuma itu bunganya, kejayaannya di situ. Iya kan, dengan tangkai yang panjang sampai lebar, dengan bercabang, dengan penanaman yang mudah untuk menghasilkan bunga itu aja perlu waktu yang sangat lama. sangat lama dan Iya. kalau ditunggu biasanya konon nggak keluar-keluar. Bahkan ada teman pengalaman juga masih dekat-dekat sini, dekatnya Om Taswid, kalau masih biasa kemari juga, dia tuh nungguin ini bunga kapan berbunganya gitu kan. Akhirnya pas kelihatan muncul begitu mau ngambil plastik, tahu-tahu keluar udah nggak ada, bisa seperti itu. Iya, kalau mau ditanya mau mitos, nyatanya dia ngalamin seperti Iya. itu kan, berarti ada ajinya kan seperti itu. Tapi kayak tadi ini bisa ngayomin dirinya sendiri, terus tentu Pengingat lah. pengingat ya. Artinya benar penjelasannya, kalau kita memang mendekat sepenuhnya kepada Gusti Allah Ta'ala, ya buahnya pasti akhlak ya. Iya, akhlak tetap, semuanya tetap akhlak. Terus apa ada kaitan lagi, kenapa harus biasanya orang kalau mau ngambil kayak gitu, apakah itu sekedar mitos mas, kita harus ke pantai selatan? Enggak sih. Ya emang ritualnya dari zaman dulu harus pakai bunga teratai. Bunga itu apa? Apa Wijaya Kusuma? Wijaya Kusuma. Karena Wijaya Kusuma itu ratu, mungkin persembahan untuk sang ratu ya, untuk pantai selatan ya. Iya. Mungkin apa ada asal muasalnya deh, kenapa harus ada bunga Wijaya Kusuma di untuk umbe rampenya lah di situ. Ya bisa mungkin juga kali, mungkin ya pendapat saya, kalau misalnya kalau dulu kan kerajaan ya lebih cenderung ada kaitan juga sama Yang sering selatan. ritual juga kan Iya. pendekatannya itu ya mungkin ya. Mungkin ya akhirnya kan itu dekat Iya. mitosnya ke sana. Padahal dimanapun tempat, apalagi penjelasan kayak tadi itu sebuah simbol ya kan, Iya. bukan benar-benar bunga Enggak. mutlak sisi tauhid. Iya, iya. Apakah itu ada permintaan khusus dari penguasa pantai selatan untuk meminta bunga itu sebagai persembahannya, selain umbe rampe bunga-bunga dari mawar, melati, semuanya loh yang biasa kita untuk Iya. ziarah ya. Loh. Sebenarnya itu bunga kesukaan ya sih mas. Kesukaan. Paling dia suka sebenarnya. Nah, dari penguasa pantai selatan, apa fungsinya bunga Wijaya Kusuma itu untuk beliau? Ya bakalan dia berjaya Oh, tetap berpuasa ya. Tetap. itu aja. Nah, kalau istilah kata dalam persembahan itu ya, Yul, kalau nggak ada bunga Wijaya Kusuma, apa yang akan terjadi dari larung ke laut itu? Yang larungannya. Iya. Itu. Nah, Ya itu. akan terkena musibah mas. Untuk siapa? Untuk yang muda itu pertama. Untuk yang muda, untuk melakukan tarung Yang ya. pernah ritual dengan Iya. pantai selatan, yang punya ikatan ya, Iya, berarti Ya, ya. artinya memang itu yang terdampak pasti itu yang memang Iya. udah ada ikatannya mas. Karena kan setiap ritual itu bunga itu aja belum tentu kapan mekarnya, harus mendapatkan susah betul. payah, Iya, cari benar. payah yang di sini mana yang ada mekar ya kan, mencarinya juga susah kan. Apa nggak ada penggantinya itu loh? Iya. Selain bunga-bunga yang setaman ya, itu loh masalahnya ya. Iya. Karena bunga itu nggak mekar seperti bunga mawar, melati ya. Banyak kalau Kalau iya itu kan mekar banyak, tapi kalau untuk bunga Wijaya Kusuma dengan waktu yang lamban mekarnya Iya. itu, sedangkan dia saat larung berarti kan dia nggak segar ya, Iya mas. udah layu, enggaknya Udah udah Pas lah. Biar awet itu loh. Benar, benar. Banyak kayak gitu.
Iya, karena memang tadi satu malam aja besoknya udah layu. Aku pernah menyaksikan sendiri, waktu itu aku jalan ke tempatnya, ya masih saudara begitu ya. Dia di Taman Depot, orang-orang susah payah nyampe menjalar kemana-mana, tahunan enggak pernah. Ini dilala itu kok ada 2 yang keluar, katanya Jumat Kliwon Mas tuh yang keluarnya. Iya. Tapi karena memang dia nggak ada etikat, ini pusaka, ini bisa diamin saja. Ya, kayak hobi lah itu lah. Iya, Mas. hobi. Yang senang aja di pot itu bisa berbunga, besoknya udah semut semua, Ya, udah layu. adat, iya istilah kata pemikiran orang kampung, bunga yang jarang itu punya khasiat. Betul. Ya, yang nyeleneh itu yang punya khasiat. Iya. Ya kan seperti bunga serai yang ngembangnya di malam Jumat ada berapa tangkai, ini punya khasiat tertentu. Kan kadang kayak gitu orang kita ya ada bambu petuk yang nyeleneh, tanaman, istilah kata tanaman yang nyeleneh, yang bentuknya unik, akarnya unik, itu pasti untuk orang-orang kita ada tidak itu punya kekuatan tertentu. Sebenarnya cuman filosofi ya yang digunakan, filosofi dari bentuknya itu apa, ya kan? Iya. Kalau filosofi untuk orang-orang awam lebih enak diwujudkan, memang ada bendanya. Ada bendanya, iya. Belum ini filosofinya apa loh gitu loh. Dari misalnya kata ada cerita di situ, kenapa ya kan seperti bambu kan banyak ya. Berarti kalau kita pendapatnya kita dinilai leluhur, emang yang seperti itu ada. Terus pemahamannya orang-orang kenapa harus di selatan tadi kita udah singgung, tapi untuk kita pribadi di sini itu simbol ya. Simbol dan hubungannya ya sama yang di atas. Karena di selatan dulu pusatnya kerajaan-kerajaan Nusantara. Betul. Itu loh. Iya. Makanya dia muncul cuman di sana lah Bunga Wijaya Kusuma untuk persembahan. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat udah enggak, karena pusatnya kerajaan dulu di sana, di Pulau Jawa ya. Iya. Di Jawa Timuran lah ya. Bisa jadi gitu. Untuk Jawa Demak ya nggak ada. Gitu. Betul. Apalagi udah ada sentuhan Islam kemarian. Iya. Ya. Cukup ramai. Kalau di sini Jumat justru ramai. Ini malam Jumat justru ramai. Ya, itu ada pengajian juga sih. Mas. Iya. Kalau biasanya agak sepi. Tapi ya kembali lagi tadi ke Wijaya Kusuma, orang-orang kadang ada yang berpendapat entah ini melebihkan atau itu yang diyakini mereka kalau memang mau ngambil Wijaya Kusuma itu harus pantai selatan. Ya, itu seperti itu mitosnya. Ya, untuk sebuah pusakanya ya. Untuk sebuah pusakanya. Untuk yang di daerah-daerah selain sana Jawa Tengah apa, itu ya ditungguin nyampe mekarnya gimana, sambil dia punya mantra tertentu saat metiknya, saat nungguinnya. Sebelum itu juga dia udah mulai ya zikir lah. Untuk setelah itu dia bunga harus gimana tata caranya, itu pasti ada ilmunya semua. Setelah itu diambil, diritualin apa, ntar kegunaannya buat apa, ya kan? Mau dia jadi wijaya, ya monggo Kresna, bukan karena itu, mungkin karena Allah. Betul. Dengan usaha dia, ya syariatnya dia lah. Nah, ada apa kesini ntar berbelok apa enggak, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian pada akhirnya kalau ya kejayaan yang hakiki ya cinta dari sang penguasa hidup ya. Jadi kita mendapat tresno jaya untuk ajek itu langgeng, bukan masalah keduniawian ya Mas Tommy ya. Itu tersimbol dari bunga itu sendiri. Dari bentuknya sudah seperti itu ya Mas. Makanya banyak nama-nama sekarang pakainya Wijaya. Betul. Untuk kemenangan ya kan. Kusuma untuk sebuah perempuan, Wijaya untuk sebuah lelaki ya, sebuah nama lelaki ya. Ya itu nggak lepas dari nama juga harapannya. Iya, harapannya. Kelak Mas Tuying punya putra biar jaya, jaya apanya gitu, biar maju. Amin. Iya. Ya itu yang kita bisa kulik tentang Bunga Wijaya Kusuma, dan memang kalau di pantai selatan sana ada hubungannya sama yang memang meritualkan itu. Iya. Di situ. Kalau misalnya di sini pantai utara, terus orang-orangnya lebih cenderung ke hal-hal yang nggak terhubung dengan seperti itu ya mungkin pemaknaan beda, ya kan? Ya seperti itulah. Oke, ada yang lain mungkin? Ya mungkin persembahan Bunga Wijaya Kusuma untuk pantai selatan, dia punya power yang lebih kuat dari penguasa-penguasa utara, istilah kata penguasa-penguasa pesisir di seluruh Nusantara. Iya, Nusantara. Dia yang paling kuat itu loh. Betul. Tapi yang bunga dalam pemaknaan untuk kejayaan untuk yang paling jaya seperti Iya. itu ya.
Mas Wi punya Wijaya Kusuma? Ya nggak punya biasa mas. Mawar ya? Mawar. Mawar aja udah pada rontok ya? Iya. Biasa kalau Jumat ya rontok. Itu kalau lagi Apalagi diperlukan. cuma kliwon mas, ada yang Betul. Nggak ada yang berbunga. Ya henanya di situ. Biar yang jualan laku soalnya. Iya benar benar. Udah bagi-bagilah rezekinya seperti itu. Itu aja ya Mas Tommy ya. Ya tadi yang sedikit kita bisa obrolin tentang kembang Wijaya Kusuma atau bunga Wijaya Kusuma. Semoga ini bisa jadi apa ya, masukan atau hal yang baik lah untuk kita semua, dan kita juga nggak melebih-lebihkan tentang itu ya Mas Tommy. Larinya ya ke Gusti Allah juga. Oke. Semoga kita dalam keadaan sehat tentu dan selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka wadu sih, wadu. Lu buri siapa lu.